Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu memiliki fungsi dan peran dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilihan. Salah satu jenis pelanggaran pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu adalah pelanggaran tindak pidana pemilihan. Mekanisme dalam penanganan pelanggaran pemilihan akan kami uraikan dengan ringan dan sederhana, namun tidak meninggalkan esensi penanganan pelanggaran dalam video yang berjudul Prasangka. Apa to, Mom? Cuman nek ngerem ki aja kaya tanggulat. Jangan. Sorry, Mom. Karena biasanya piri terpaldi loh, Mom. Ya. Mamom kemingkris lambemu. Nah, enggak ke, buka lawange. Yes, Mom. OTW. Ora usah guyon, Sam. Nyong nang mburi ki ya. Wah, neng burut ya, Mom. Lah tak kira neng ngarep to, Mom. Silakan, Mom. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan di antaranya: pertama, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. Kedua, pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Ketiga, peserta pemilihan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Monggo silakan duduk. Gimana Ibu? Gimana, Mbak? Teman HP-nya ya? Berpasangan. Apa to, Mom? Iki lho ditek orang, Mom. Kasur. Mumpung iki lho, Mom, cerita. Iki lho, Mbak, aku kira pelaporan. Ono wong kampanye yang tempat ibadah. Ini jelas-jelas pelanggaran. Boleh sabar dulu ya Pak, Bu. Boleh dikeluarkan identitasnya. Ini, Mbak. Oh ya. Sekalian lampiran buktinya Bu. Saya terima ya Bu. Dengan nama Ibu Kristi Kuating ya. Petugas akan memberikan formulir A1 atau formulir penerimaan laporan untuk diisi oleh pelapor. Setelah dilakukan pengecekan pada formulir penerimaan laporan, maka petugas akan memberikan formulir tanda bukti penyampaian laporan. Masuk. Pelapor akan diberikan kabar terkait dengan laporannya, apakah diregister atau tidak, paling lama dalam waktu 2x24 jam. Selama kurun waktu tersebut, Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan guna menentukan keterpenuhan syarat formil dan material, jenis dugaan pelanggaran, pelimpahan laporan, serta apakah laporan termasuk kategori sengketa pemilihan atau bukan. Baik, kawan-kawan, kita mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah. Sebagaimana pasal 69 huruf I junto pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dugaan adanya kampanye di tempat ibadah. Setelah dilakukan kajian awal, ini didapati laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu laporan. Dalam forum ini bisa kita sepakati ya untuk dilanjutkan diregister laporan ini. Sepakat. Mbak, silakan duduk, Mbak. Ini setelah kajian awal kita itu saya bawa ke rapat pleno, ini sepakati bahwa laporan ini telah memenuhi syarat formil dan material. Ini nanti tolong diregister, kemudian juga disiapkan ruangan undangan dan sebagainya. Pelapor akan diberikan kabar dengan bersurat
atau menggunakan telepon atau media elektronik, apakah laporannya diregister atau tidak? Dari Bawaslu sebelumnya. Iya. Iya, benar. Mau mengabarkan Bu, laporannya sudah kami register dan untuk surat pemberitahuannya sudah kami kirimkan hari ini juga. Iya. Serta undangannya ya, Bu. Dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam, jika dugaan pelanggaran tersebut adalah dugaan pelanggaran pidana pemilihan, maka pembahasan Sentra Gakumdu ke-1 atau SG1 harus dilaksanakan. Dalam pembahasan SG1 dibahas beberapa hal diantaranya. Pertama, menemukan peristiwa dugaan pelanggaran. Kedua, merumuskan bukti-bukti. Ketiga, menentukan pasal dugaan pelanggaran pidana. Selamat pagi, boleh lihat KTP-nya? Nama saya Tuni Kwinati, Pak. Saya Rahel Genya. Saya Broto Wali. Kisiwati, mau paling suka di Sukategar. Kajian dugaan pelanggaran pemilihan menjadi tahapan selanjutnya dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam tahap ini, Bawaslu dapat melakukan penelusuran dan pencarian fakta dengan cara investigasi di lapangan, guna menemukan bukti lain ataupun dengan memanggil para pihak untuk dilakukan klarifikasi, seperti terlapor, pelapor, saksi maupun ahli. Proses kajian dugaan pelanggaran pemilihan membutuhkan waktu maksimal 3 kali 24 jam dan tambahan 2 kali 24 jam apabila diperlukan. Jadi apa alasan Ibu melaporkan saudari Rahel Genya? Lah, jelas-jelas ya, saya itu sudah booking gedung itu tanggal 10 Januari. Saya juga sudah bilang kepada Yutuni, kok masih mbak juru kampanyenya Samson Delila mau menggelar kampanye di situ? Wong jelas-jelas saya mau mengadakan pengajian di situ, sekaligus saya mau perkenalkan, saya mau mencalonkan diri sebagai kepala desa di Sukategar 2024. Jadi gagal kan? Baik, jika begitu apakah ada bukti pembayarannya, Bu? Loh, ya jelas lah Pak, nggak ada. Tapi kan saya sudah bilang kepada Yutunik, kalau nggak percaya silahkan tanya Yutunik. Tanya Yutunik, sepele kan? Gembel, nawang saya ya Pak, ketemu Yuk Fisik itu pas lagi saya nyapu halaman gedung. Terus ngomong, ngesuk tanggal 10, gedung ger tak embok, tulung diresiki ngasih kinclong ngasih kuangi pikat meset tekane gendeng. Ngesuk tanggal 9 apa DP nek. Lah, nyerocos dok, gedungnya sudah saya bersihkan Pak sampai tangan saya ini kengser. Tak tunggu sampai jam 7 malam tanggal 9. Dan Yuk Fisik nggak ngabari saya bebar belas. Lantas kok bisa ada kampanye hari itu dan di tempat itu? Jadi tuh gini, saya itu mau menggelar kampanye di desa Sumber Bingung, tapi nggak jadi. Loh, di sana ada bencana banjir. Ya udah saya pindah ke desa Sukategar, desanya Pak Broto. Beliau itu dulunya karate saya. Saya telepon beliau, ada gedung yang kosong apa enggak? Gedungnya kosong. Saya datang ke sana, ketemu sama itu nih. Tanggal 9, jam 9 malam juga, Januari. Terus saya bayar deal semuanya. Nih, KTP-nya. Maaf Pak, memang betul dulunya ada guru karate? Iya Mas, sebelumnya saya kaku karena kebanyakan acting. Kenapa Mas? Kok tahu? Enggak, bukan begitu pertanyaannya. Bukan itu Pak, maaf. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa benar gedung itu punya Anda? Kalau bukan, punya siapa? Dan sebenarnya itu fungsinya buat apa ya Pak? Jadi gini Mas, tanah itu warisan bapak saya. Nah, wasiat bapak saya suruh bangun apa saja asal berguna bagi warga sekitar. Lah saya bangun gedung serbaguna saja. Di situ sering diadakan acara desa, kemudian pengajian, bahkan dulu sempat ketika Masjid Al-Ikhlas itu dibongkar, digunakan untuk
sholat, bahkan sholat id. Lah kan memang jaraknya nggak terlalu jauh. Ya saya silahkan untuk dipakai. Jika demikian, berarti gedung itu tidak spesifik ya Pak untuk peribadatan agama tertentu, tidak spesifik untuk melakukan kegiatan agama seperti itu. Pokoknya menurut saya tempat itu adalah tempat ibadah. Wong dulunya itu juga sudah pernah buat jumatan. Wes, pokoknya sampeyan aja ngeyel Mas. Setahu saya itu tuh bukan tempat ibadah, yuk bebas-bebas aja. Oh enggak Pak, enggak. Itu gedung buat apa aja kok. Saya yang setiap hari beresin. Kadang itu gedung itu buat ngaji, buat rapat, kadang juga buat senam lansia. Tidak Pak, itu gedung serbaguna. Kegiatan apapun asal berguna silahkan dipakai. Baik, kalau begitu bisa saya simpulkan ya Pak, bahwasanya gedung tersebut merupakan gedung serbaguna dan bukan merupakan tempat peribadatan agama tertentu ya. Di saat yang sama, anggota Sentra Gakumdu dari unsur kepolisian juga melakukan proses penyelidikan. Proses penyelidikan dimulai dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh koordinator Sentra Gakumdu dari unsur kepolisian. Setelah proses kajian dan penyelidikan selesai, maka Sentra Gakumdu harus menggelar pembahasan Sentra Gakumdu kedua guna membahas hasil kajian dari Bawaslu dan hasil penyelidikan kepolisian. Apakah dapat dilimpahkan ke dalam penyidikan atau harus dihentikan? Baik, selamat siang kawan-kawan. Hari ini kita membahas hasil kajian Bawaslu dan hasil penyelidikan kepolisian. Ini tentang laporan nomor 003 tahun 2024 tentang adanya dugaan pelanggaran pasal 69 junto pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 terkait dugaan adanya kampanye hitam. Hasil kajian kami di Bawaslu, kami sudah melakukan proses klarifikasi baik itu pelapor maupun saksi-saksi, bahwasanya tempat yang menjadi lokasi kampanye dari pasangan calon Samson dan Dedida bukan merupakan tempat ibadah, melainkan gedung yang dapat digunakan untuk berbagai acara. Dan ini gedung tersebut merupakan gedung pribadi milik saudara Bapak. Begitu ya rekan-rekan hasil kajian Bawaslu. Bagaimana nih hasil penyelidikan kepolisian? Terima kasih Bapak Koordinator. Izin menyampaikan hasil penyelidikan kami di lapangan. Kami juga menemukan fakta yang serupa dari pemeriksaan tempat dan dari warga sekitar. Pada pokoknya bahwa gedung tersebut bukanlah tempat ibadah agama, melainkan gedung serbaguna. Demikian Koordinator hasil dari kami. Baik, kalau dari unsur kejaksaan, bagaimana nih pendapatnya Pak Saksa? Bapak Koordinator, melihat dari hasil kajian dan penyelidikan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa memang gedung tersebut bukanlah tempat ibadah, melainkan gedung yang bisa digunakan oleh siapapun dan kapanpun. Demikian pendapat dari Bapak Koordinator. Baik, jika begitu berarti dapat kita simpulkan ya bahwa laporan nomor 003 dari Bu Isikwati dapat kita simpulkan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf I junto pasal 187 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 terkait dengan dugaan adanya kampanye di tempat ibadah. Dan rekomendasi dari Sentra Gakumdu adalah untuk menghentikan proses penanganan pelanggaran. Begitu ya, sepakat penyidik? Kejaksaan? Ya, baik. Selanjutnya kami dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Kebumen akan menggelar pleno untuk menerbitkan status kasus. Terima kasih kepada semua yang telah hadir.
laporannya? Ya ampun, diberhentikan karena tidak memenuhi unsur. Racur. Wes saiki aku tak pindahne ibu kota baru tak nyalur gubernur. Wis yo. Mulai memang jelas ngene iki lho, Mam. Mam iki, Mam iki mobil iki. Wes udah amat. Ya, terus aku ki piye muliye? Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pemilu. Ayo, laporkan segenap pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.